Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bella Rika Trianutama, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang melakukan PKL di Desa Triwidadi melalui sistem daring. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai salah satu program Germas, yaitu aktivitas fisik. Apa ya aktivitas fisik itu? Penasaran kan? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Tahukah teman-teman bahwa saat ini kemajuan iptek semakin memudahkan kehidupan kita? Misalnya, kita tidak perlu berjalan jauh karena sudah ada motor atau kendaraan yang lain. Bahkan kita tidak perlu menaiki tangga karena sudah ada lift dan eskalator. Dan banyak pekerjaan yang hanya dilakukan dengan duduk di depan komputer. Nah, kebayangkan semua teknologi itu semakin memanjakan tubuh kita. Dan hal itu berdampak pada kurangnya aktivitas fisik karena tubuh kita menjadi jarang bergerak. Nah, menurut teman-teman, hal itu berbahaya tidak ya? Pasti hal tersebut berbahaya karena apa? Menurut data Riskesdas tahun 2018, angka kejadian PTM atau penyakit tidak menular semakin meningkat, menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. PTM sendiri terdiri atas obesitas, stroke, diabetes mellitus, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Pada umumnya, PTM tersebut disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Nah, kalian sekarang pasti ingin tahu kan lebih dalam mengenai aktivitas fisik? Yuk, langsung saja kita ikuti materinya. Informasi. Menurut Kemenkes tahun 2012, aktivitas fisik merupakan setiap gerakan yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran kalori. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis aktivitas fisik. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa ada salah satu tokoh yang terkemuka, yaitu Brown, pada tahun 2012 mengemukakan bahwa jenis aktivitas fisik terbagi menjadi dua macam, yaitu aktivitas fisik aerobik dan aktivitas fisik anaerobik. Aktivitas fisik aerobik merupakan aktivitas yang menggunakan otot seperti otot lengan atau kaki dan dilakukan secara berirama dan terus-menerus. Adapun contoh aktivitasnya seperti berenang, berlari, berjalan, bersepeda, dan menari. Sedangkan aktivitas fisik anaerobik merupakan aktivitas tanpa oksigen yang biasanya dilakukan dengan durasi waktu yang sangat cepat. Contohnya adalah lari sprint jarak pendek, high intensity interval training, dan angkat beban. Teman-teman, menurut Norton et al. Tahun 2010 mengungkapkan bahwa kategori aktivitas fisik terbagi menjadi 4 macam, yaitu aktivitas fisik sedenter, aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Aduh, kok banyak banget ya? Tapi tenang, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu aktivitas fisik sedenter. Adalah aktivitas tidak berpindah sama sekali atau dalam arti kita menetap dalam jangka waktu yang lama. Contoh aktivitas tersebut adalah saat kita duduk, membaca buku, bermain game, kita tidur dengan sedikit bergerak, dan saat kita duduk bekerja di kantor. Berikutnya ada aktivitas fisik ringan, merupakan jenis aktivitas aerobik, namun tidak menyebabkan perubahan yang berarti pada jumlah hembusan nafas dan dilakukan dengan kurun waktu kurang dari 60 menit. Contohnya yaitu berdiri, berjalan santai, melakukan pekerjaan rumah, dan bermain sebentar. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik sedang, adalah jenis aktivitas aerobik, namun tetap dapat berbicara atau bercakap-cakap dalam melakukan aktivitas tersebut. Contohnya adalah saat bermain golf, berenang, berkebun, dan bersepeda dengan kecepatan sedang. Durasi untuk melakukan aktivitas tersebut adalah 30-60 menit dengan frekuensi 1-2 kali dalam seminggu. Yang terakhir yaitu aktivitas fisik berat, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam seminggu dan dengan kurun waktu 75 menit dengan frekuensi 5-6 kali dan meliputi jenis aktivitas aerobik serta aktivitas lainnya seperti memanjat, kemudian naik turun tangga, dan juga saat kita berjalan cepat. Serta olahraga yang membuat kita terengah-engah, seperti sepak bola, voli, bermain basket, dan berkompetisi tenis.
Jadi teman-teman, durasi dalam melakukan aktivitas fisik sesuai anjuran Kemenkes yaitu minimal 30 menit dalam sehari dan dilakukan secara rutin. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa saja manfaat yang dapat kita peroleh kalau kita melakukan aktivitas fisik secara rutin? Saya bantu jawab ya teman-teman. Jadi, melakukan aktivitas fisik secara rutin dapat memberikan manfaat yang banyak sekali bagi tubuh kita. Antara lain, dapat mengendalikan berat badan, mengendalikan kolesterol darah, mengendalikan tekanan darah, menurunkan terjadinya osteoporosis pada laki-laki maupun perempuan. Kelima, menurunkan risiko terjadinya diabetes mellitus atau kencing manis. Keenam, meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh. Ketujuh, memperbaiki postur tubuh dan memperbaiki kelenturan sendi serta kekuatan otot. Wow, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Pasti teman-teman di rumah ingin coba ya. Yuk, langsung saja kita simak videonya untuk mengerti apa saja contoh dari aktivitas fisik. Siapa tahu teman-teman bisa mencoba untuk melakukannya di rumah. Nah, dari video tersebut, teman-teman dapat memilih dan menerapkan olahraga mana yang cocok dilakukan sebagai aktivitas fisik di rumah. Karena kita juga harus stay at home dalam rangka menaati prosedur pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana teman-teman pemaparan video dan materi yang sudah saya sampaikan? Menarik bukan? Pasti menarik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dari teman-teman semua. Ayo lakukan aktivitas fisik supaya badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Salam Germas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.